Rekam jejak Lilik Martono, anggota kehormatan Forum Purnawirawan Pejuang Indonesia FPPI, bersama korban mafia perbankan di Jatim. Jadi saya garis bawahi, beliau-beliau ini adalah korban mafia perbankan, intinya gitu. Dibujuk rayu, disilih duit, terus kemudian dengan berbagai macam tipu muslihat, trik-trik dan lain sebagainya. Intinya hartanya, rumahnya, asetnya itu disita, dilelang, dan seterusnya, dan seterusnya. Bahkan ada yang sampai masuk penjara. Nah, Pak Lili jelaskan sejelas-jelasnya, dan kalau bisa tidak retorika, tidak angin surga, tepat sasaran. Kira-kira bapak-bapak ini masih bisa kembali nggak haknya, dan seterusnya, dan seterusnya. Monggo Pak Lili. Terima kasih pada Gus Nur yang sudah menyediakan waktunya. Ini adalah yang kedua kali saya pilih Gus Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama ya, biodata, latar belakang. Nama saya adalah Lilik Martono. Kebetulan saya berpengalaman di bank mungkin sepanjang 40 tahun. Saya pernah mengabdi di Bank Perancis dan Bank Belanda 15 tahun. Saya direkrut ke Bank Panin, mungkin saya 16 tahun. Saya direkrut oleh Mukmin Ali Gunawan, pemilik saham pengendali Bank Panin. Saya yang membuat SOP-nya Bank Panin. Apakah SOP operasional, apakah SOP kredit, nah itu saya membuat, termasuk SOP-nya pengawasan. Pada saat itu Bank Panin cuma asetnya 100M atau berapa, dan karyawannya itu masih sedikit, auditornya juga baru 10 orang. Setelah saya masuk, saya direkrut, saya buat SOP, saya mendidik semua pengawasan. Saya bukan ras, pada saat itu kebanyakan dari Chinese ya. Nah, tapi saya mau ada mix dengan orang-orang pribumi. Nah, saya persyaratan itu dulu dengan Mukmin Ali Gunawan. Satu, kedua, saya tidak mau lulusan itu adalah lulusan universitas terkenal. Saya tidak mau. Yang IP-nya sekian, dari ini, dari saya tidak mau. Karena apa? Dasarnya yang saya ambil adalah moral. Satu, iman. Kedua, ya. Ketiga, kemampuan mental untuk audit. Alhamdulillah diterima. Saya mendidik orang sekitar 500. Itu jalan, singkatnya seperti itu ya. Nah, setelah itu kami audit seluruh cabang Bank Panin. Alhamdulillah sudah menangkap pimpinan cabang Bank Panin sekitar hampir 10 orang, di mana pimpinan cabangnya dan operasionalnya korupsi dengan kasus-kasus kredit yang rekayasa seperti Bapak Ibu ini. Gitu loh. Dan kebetulan saya pada saat itu juga sudah bekerja di akuntan publik, jadi saya mix antara audit, offsite audit, onsite audit. Saya bisa menangkap apapun yang ada terjadi. Saya juga IT saya tahu. Nah, makanya saya bergeraknya dalam audit forensik dalam keuangan, dan saya juga sudah di-training oleh PPATK gitu. PPATK waktu itu masih berdiri. Saya tahu bagaimana transaksi yang mencurigakan. Itu sepintas mengenai pengalaman saya. Nah, sebelumnya itu setelah berjalannya waktu, saya juga pernah ditugaskan oleh Bank Indonesia resmi mendampingi tim khusus ke Banjarmasin audit. Di situ ditemukan semua kejahatan perbankan, dari mulai investasi, dari kredit, dari operasional. Ditemukan sudah seperti pidana yang sudah menggurita di dalam perbankan, dan sudah ada keterangan dari Deputi Pengawasan Bank Indonesia bahwa itu sudah terjadi tindak pidana. Tetapi perjalanan waktunya Bank Indonesia, OJK semua berkhianat ya. Nah, terakhir